Asia Timur yang berbasis di Uzbekistan, terus kata turun di Dagestan ke bawah, akhirnya ke Uzbekistan. Disitulah baru orang mengenal kira-kira perintahnya, waktu itu Turki Utsmani ya, agar Islam masuk ke Indonesia. Setelah ini sejarah. Setelah apa? Setelah dilakukan pembersihan dari segi kultur yang tidak Islami dulu tadi oleh Syekh Subakir. Syekh Subakir diperintahkan untuk membersihkan boleh percaya atau tidak, ada dokumen kekuasaan Hindu kuat dibersihkan. Syekh Subakir, Syekh Jumadil Kubro. Baru setelah itu masuklah Syekh Maulana Mahdi. Islam masuk ditujukan dimulai oleh Syekh Ibrahim Asmarondi, Syekh Ibrahim Samarkand, punya ponaan namanya Dewi Putri Campak. Nah, Putri Campak itu sudah artinya Campak yang ada di Kamboja itu sudah punya hubungan bilateral dengan kerajaan Majapahit. Apa yang saya maksudkan dari strategi Thariqah yang dibawa oleh Syekh Ibrahim Asmarondi, punya keponakan yang namanya adalah Putri Campak, dinikahkan kepada Brawijaya kelima, berarti Islam sudah menyusup kepada negara. Itu yang saya katakan berkali-kali kalau saya tidak itu, tugas kita adalah bagaimana menginsert Thariqah di dalam sistem kita. Karena dimanapun namanya Thariqah, seorang sufi itu menjadi penasihat spiritual. Nah, kembali kepada sejarah, akhirnya Putri Campak istri oleh Brawijaya kelima, kemudian lahirlah siapa? Kerajaan Islam pertama, Raden Tatar. Putri anak dari Brawijaya kelima dengan Putri Campak melahirkan kerajaan Islam yang pertama setelah Sirna Mingguli di tahun 1805. Majapahit utuh dan Islam yang masuk karena sel-sel yang ada di negara itu semua sudah bertolak. Kemudian Syekh Ibrahim Asmarondi punya anak namanya Sunan Ampel, punya mantu Sunan Bonang, dan terus punya saudara Taminali dengan Sunan Gunung Jati. Dan kemudian seluruh dari Wali Songo yang mengislamkan Nusantara adalah berthariqah. Jadi dengan demikian kita berjatman tiada lain adalah meneruskan warisan dari Wali Songo yang mampu mengislamkan Indonesia Nusantara ini secara damai. Kemudian teruskan dari para muassis Nahdlatul Ulama, Hasim berthariqah, Gus Dur berthariqah, para pendiri Nahdlatul Ulama semuanya. Jadi dengan demikian kita berjatman ini adalah meneruskan dari tata laku spiritualnya pendiri NU dan juga dari Min Wali Songo. Jadi dengan demikian Bapak sekalian, sejarah ini saya sampaikan agar dua yang kita ambil. Yang pertama, kita harus sami'na wa ata'na, garis lurus istiqomah dalam pantauan seluruh aktivitas kelembagaannya itu kepada Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena Nahdlatul Ulama itulah yang mendirikan Jatman tahun 1957. Satu. Yang kedua, kita adalah meneruskan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Memang berthariqah ini ajaran sejak Rasulullah yang dibaikatkan pertama kepada Sayyidina Abu Bakar yang meneruskan Naksabandi.
kemudian Sayyidina Ali yang menurunkan Qadiriyah, Syadziliyah dan sebagainya. Itulah Islam. Kenapa? Islam tiada lain adalah mengajarkan satu paket antara iman, Islam, ihsan. Membuat ihsan anta budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa inna. Bapak sekalian, itu pangkatnya. Jadi tidak mandek di iman dan Islam, tidak mandek di syariat belaka. Kalau kita sebagai ahsanut takwim ketika diciptakan oleh Allah itu kembali kepada alam purbah yang disebutkan kita sebagai alam kesucian, mensucikan jiwa tiada dengan takwim. Kalau tidak bertarekah, kembali jadinya mempertahankan alam nahutnya, alam kasar, makan, minum, maaf bersenggama, tidur, bahain, sibah, sekalian gitu aja. Apa bedanya? Apa bedanya? Nah, itulah yang saya ingin katakan, bahwa beragama tiada lain harus bertarekah. Ber-NU juga harus bertarekah. Kira-kira masih ada nggak orang NU yang tidak bertarekah? Banyak ya? Oke. Itu bahasa Sundanya apa? Sabdabrek. Saya itu mentorekohkan orang umum lebih mudah daripada mengajak torekah orang NU. Ajais, Bu Ikin, Bu Haja Maryam, semua ya, yang murid-murid saya di Jakarta itu semua kelas 6. Ada direktur, ada eselon 2, eselon 1, karena itu. Coba kalau ke NU, ayo kan apa? Ya, saya torekohnya Safariyah saja. Jadi berorganisasi safari ngalor ngidul itu dianggap torekoh ya Allah. Torekoh pancok, goreng itu. Angel men dia. Angel mas angel. Tapi saya tadi diceritakan oleh Anjunan Al-An. Sudah 280 sekian ya. Masjidnya 2000 lebih sudah ditarget dan sudah tawajukan rutin. Padahal dulunya belum tentu torekoh. Tapi dengan pendekatan Wali Songo yang tidak mendikotomi antara agama dengan kultur ubudiyah, maka lebih oke. Cuma pesan saya ada 3. Ini Kiai Ali Abdillah Pak, dan itu sudah dibahas oleh mahabbah liqa masyayikh senusantara. Kita menjaga 3 saja di dalam bertarekah. Yang pertama, jangan tator ekstrim yang ya boleh dikatakan kalau tidak bertarekah masuk neraka. Ada. Karena dia menuduh bertarekah itu nggak ada dalilnya, gitu kan? Itu zindik, kan? Gitu kan? Khurafat. Padahal tarekah itu tiada lain adalah dari ajaran Allah Rasulullah min wahyu dari Rasulullah, dari malaikat Jibril. Nah, jangan ekstrim berlebihan dalam arti memojok-mojok. Karena itu kita melakukan tata laku untuk merangkul, bukan memukul mereka. Yang kedua, jangan tasadur, yaitu berlebih-lebihan yang tidak ada ajaran dari Rasulullah kemudian ditambah-tambahkan
Dan itu juga bisa mempermudah orang masuk menyalahkan kita karena kita dianggap keluar dari ajaran dan syariat. Padahal kita itu adalah dari Rasulullah dan Allah melalui Al-Quran, hadis dan perilaku dari para sahabat dan tabi'in. Oke, yang ketiga tentu kita menghindari yang bid'ah syai'ah. Nah, itu pesan dari Masyayikh Nusantara yang kita bahas di kemarin. Ini tugas pertama internal ya. Tugas internal kita mencerminkan baik itu dari kita yang para masyayikh, para syekh, para mursyid untuk mensending, melakukan introdusir thariqah itu secara betul-betul mengenalinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian saya hormati, tugas kita ini kan pengurus semua ya, bukan muridin dan salikin, rata-rata sudah murid. Rata-rata sudah pengurus. Saya yakin semua sudah banyak yang jadi badar, yang juga jadi khulafa ya, yang untuk dan berhak untuk mengajarkan. Yang ketiga, kita sudah harus berani untuk memberikan pendidikan umum. Apa maksudnya? Karena ini sekarang banyak loh, kalau saya salah mohon maaf, banyak loh orang yang nambah-nambah thariqah Naqsabandiyah Al-Mas'uliyah gitu ya. Banyak kan? Baru belajar, tahu-tahu muridnya banyak, membuat aurat, diauratkan, dipikirkan bareng-bareng, sudah menganggap dirinya mursyid dan sudah menamakan ajaran itu sebagai thariqah. Dan dia tidak punya sanad, mungkin sanadnya hanya sampai gurunya satu aja. Tapi begitu nambah dirinya menjadi thariqah sendiri dan dia tidak ada transmisi dari pembayiatan diangkat menjadi mursyid, ngaku mursyid itu tidak boleh. Nah, ini banyak yang terjadi di masyarakat. Betul ya? Nah, bikin rotib, bikin aurat, Asmaul Husna dianggap sebagai dan dianggap sebagai mursyid. Nah, ini yang tugas kita, tugas panjenengan, tugas kita semua untuk melakukan pemahaman kepada jamaah, kepada publik. Kalau memilih guru, memilih syekh, memilih mursyid yang betul-betul mempunyai sanad mutasil sampai Rasulullah SAW. Apa sih cirinya? Cirinya adalah ketika syekhnya itu alim, dia melakukan sanadnya, auratnya, kaifiyatnya itu betul-betul menuju kepada syariat, tidak ditinggalkan. Thariqah dijalankan dan diajarkan untuk mendapatkan ma'rifat. Itu prinsip dari sebuah thariqah yang benar. Sanadnya sampai kepada Rasulullah. Yang kedua, manhajnya sahih, selaras. Jangan sampai ada kaifiyatnya, katakan mensucikan terlalu berlebihan gurunya, menolak guru yang lain. Ada kan gitu kan? Yang paling besar mursyid itu saya, yang lain tidak jadi. Kowe. Nah, itu adalah manhaj yang benar. Itu harus mengajarkan yang selaras dengan syariat, di mana seluruh thariqah khususnya yang dijalankan ini mempunyai sanad dan mutabar. Karena itu tugas kita, maaf, ajaran Qadiriyah Naqsabandiyah saya. Beliau sama. TGN tapi jalur ke atasnya sama. Saya
Naksudnya dia Khalidiyah, sekretaris saya. Naksudnya Khalidiyah, jalurnya 3-4 di atas berbeda. Nanti ketemu dengan saya Sulaiman juga. Masa antara saya dengan beliau tidak rukun? Beliau dengan Kiai Khalwani, beliau kan dari Syekh Karim, ya, nanti di Banten. Masa nggak akur? Nah, ngajari seperti ini ya, itu kan tak terus. Dan